Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang hukum bacaan mad. Materi ini disusun oleh Fani Maulidia, Novi Handriani, Rina Anggraeni, Risatul Muawanah, Tria Nurul Islamia. Macam-macam mad. Mad terbagi menjadi dua, yaitu mad asli atau mad tobi'i dan mad far'i. Mad far'i ada yang karena hamzah dan ada yang karena sukun. Yang karena hamzah ada 3 mad, yaitu mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad badal. Yang karena sukun ada 2 mad, yaitu mad arid li sukun dan mad lazim. Mad lazim terbagi menjadi 4 mad, yaitu mad lazim musakol kalimi, mad lazim mukhafaf kalimi, mad lazim musakol harfi, dan mad lazim mukhafaf harfi. Pengertian mad. Menurut bahasa, mad artinya panjang, sedangkan menurut istilah, mad yaitu memanjangkan bunyi. Mad menurut istilah ulama tajwid dan ahli bacaan ahli qiraat adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad, sesuai aturan-aturan yang berlaku. Mad asli atau mad tobi'i. 1. Pengertian mad asli atau mad tobi'i. Mad asli atau mad tobi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Diberi nama mad tobi'i karena madnya berlaku sesuai tabiat aslinya, sehingga disebut juga dengan mad asli. Ukuran panjangnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. 2. Huruf dan ketentuan. Huruf mad tobi'i ada 3, yaitu alif, wawu, ya. Hukum mad tobi'i ini berlaku ketika huruf hijaiyah dengan harkat fathah ketemu dengan huruf hijaiyah alif. Huruf hijaiyah dengan harkat kasroh bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun. Huruf hijaiyah dengan harkat domah bertemu dengan huruf wawu sukun. Contoh, wahabita ma sona'u fiha. Mad far'i. Mad far'i merupakan cabang atau turunan dari mad asli, mad tobi'i. A. Mad far'i karena hamzah. 1. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil terjadi apabila mad asli atau mad tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau kalimat. Cara membaca mad wajib mutasil adalah mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harkat. Contoh, as-sama sya sawa hania tabu. Yang kedua adalah mad jaid munfasil. Mad jaid munfasil terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata. Cara membaca mad jaid ini adalah mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harkat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga ada mad badal. Mad badal terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Seperti yang kita ketahui, huruf mad ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Cara membaca mad badal adalah dipanjangkan 2 harkat. Contohnya adalah sebagai berikut. Imana, utu, amanu. Bentuk mad far'i yang kedua adalah mad far'i karena sukun. Yang pertama adalah mad arili sukun. Mad arili sukun ini terjadi ketika berhenti wakof di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir, sedangkan sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Cara membaca mad arili sukun, kadar panjang bacaannya adalah 2, 4, atau 6 harkat. Berikut contoh mad arili sukun. Mad far'i karena sukun yang kedua adalah mad lazim. Mad lazim yaitu bila setelah huruf mad atau lin terdapat huruf yang berharkat sukun, termasuk tasdid, karena tasdid adalah double sukun. Mad lazim ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mad lazim mutakol kalimi.
Mad lazim mutaqa kalimi terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf bertasdid dalam satu kata. Mad lazim mutaqa kalimi ini juga dibaca panjang 6 harkat. Contohnya adalah sebagai berikut. Kafah, al-haqqah, dabbah. Mad lazim yang kedua adalah mad lazim muhafaf kalimi. Mad lazim muhafaf kalimi terjadi apabila huruf mad bertemu oleh huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Yunus ayat 51 dan Quran Surat Yunus ayat 91. Berikut contoh mad lazim muhafaf kalimi dalam Al-Quran Surat Yunus. Selanjutnya yang ketiga ada mad lazim musaqal harfi. Mad lazim musaqal harfi adalah mad yang terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surah. Dan dari suara ejaan tersebut terdapat mad yang diikuti mim atau nun dan kemudian bertemu dengan mim. Huruf-hurufnya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama-sama. Lalu mad lazim musaqal harfi ini diidghamkan dan dibaca panjang sepanjang 6 harkat. Contohnya adalah sebagai berikut. Mad lazim yang terakhir adalah mad lazim muhafaf harfi. Mad lazim muhafaf harfi ini merupakan mad lazim setingkat huruf yang ringan. Bisa dibilang, mad ini terjadi pada huruf-huruf di awal surat Al-Quran. Hurufnya ada 5, yaitu ha, ya, to, ha, dan ro. Cara membacanya dipanjangkan 2 harkat, dan berikut merupakan contoh dari mad lazim muhafaf harfi. Sebutan khusus beberapa mad. Beberapa ulama tajwid memberi banyak nama atau sebutan khusus berkaitan nama mad. Di antara nama-nama mad tersebut adalah yang pertama, mad silah qorsiyah. Mad silah qorsiyah, mad yang terjadi apabila ha domir berada di antara 2 huruf yang berbaris, bukan huruf mati. Cara membaca mad qorsiyah, kadar panjang bacaannya adalah 2 harokat. Contohnya, wala ya'udu hifjuhuma. Yang kedua yaitu mad silah talwiyah. Mad silah talwiyah adalah mad yang terjadi jika ha domir bertemu huruf hamzah yang berbaris dan sebelum huruf domir tersebut juga berbaris. Cara membaca mad silah talwiyah, kadar panjang bacaannya adalah 4 atau 5 harokat. Yang ketiga yaitu madlin. Madlin atau mad lain terjadi di huruf berbaris atas, fathah, dan dhammah, bertemu dengan huruf ya atau waw bertanda sukun, sedangkan di depannya lagi ada 1 huruf lagi yang dimatikan karena waqaf. Atau dalam bahasa penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring, lin, bertemu 1 huruf yang dimatikan karena waqaf. Yang dimaksud bacaan miring, lin, adalah bacaan yang berbunyi seperti ai, patah bertemu ya, au, patah bertemu waw. Mad lin atau mad lain terjadi hanya jika berhenti atau waqaf. Cara membaca mad lin atau mad lain adalah dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat. Jika Anda bertanya, jadi 2, 4, atau 6 harokat? Ya, Anda boleh pilih yang mana saja. Hanya saja, Anda harus konsisten pada pilihan pertama jika Anda menemukan bacaan serupa hingga akhir bacaan. Yang keempat yaitu mad tamkin. Mad tamkin adalah mad pada huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh. Cara membaca mad tamkin adalah dengan panjang 2 harokat. Yang kelima yaitu mad iwad. Mad iwad terjadi jika berhenti waqaf pada huruf yang berbaris fathah ain, kecuali pada huruf ta marbutah. Cara membaca mad iwad adalah tanwin dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa
dengan panjang 2 harokat. Yang keenam yaitu madfak. Madfak adalah mad yang terhasil dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasjid. Dinamakan madfak karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya apakah. Juga dikenali dengan nama mad istifham, pertanyaan. Cara membaca madfak, kadar panjang bacaannya 6 harokat. Yang ketujuh yaitu mad tazim atau mad al-mubalaghah. Mad tazim yaitu la nafi yang ada pada kalimat tauhid. Panjangnya 5 harokat. Masih tergolong mad zaid munfasil. Referensi dari website link di bawah ini. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.